Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Anak-anakku sekalian, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sekali lagi untuk senantiasa belajar menuntut ilmu Al-Qur'an hadis. Yang pada saat ini kita sudah memasuki bab keempat tentang hormati diri dengan menghormati orang lain. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita yang senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, kelak akan diberikan syafaat di hari akhir, diberikan pertolongan oleh Nabi Muhammad SAW di hari pembalasan. Baik anak-anak, untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, seperti yang Bapak katakan tadi, kita akan membahas tentang hormati diri dengan menghormati orang lain. Ini sudah masuk ke bab keempat. Bapak memahami bahwa kesibukan kalian di akhir-akhir masa sekolah di SMP, seperti ujian praktik, ASPD, akhir-akhir ini membuat kalian fokus terhadap dua hal tersebut. Namun Bapak berpesan untuk tetap juga belajar mata pelajaran lain yang tidak masuk dalam ujian nanti ya. Seperti Al-Quran hadis yang juga penting ya dalam kehidupan kalian yang sebenarnya untuk berhubungan dengan orang lain. Nah, bab ini amat sangat penting kalian pahami sebagai bekal kalian untuk terjun di masyarakat, untuk hidup di masyarakat. Hormati diri dengan menghormati orang lain. Karena di masyarakat kita harus ya, memposisikan diri hormat terhadap orang lain. Bahkan ya, terhadap orang yang lebih muda dari kita. Bahkan terhadap orang yang derajat ekonominya lebih rendah dari kita. Nah, kita akan membahas lengkap tentang menghormati ini ya. Dalam bab menghormati ini. Namun sebelumnya, Bapak akan menyajikan kompetensi dasar ya. Di mana bagian kiri layar itu adalah kompetensi inti ya. Menghargai dan menghayati ajaran Islam, dan seterusnya itu kompetensi inti, dan Bapak akan membacakan kompetensi dasar. Kalian baca sendiri ya kompetensi intinya. Silakan di pause sebentar, kalian baca, dan Bapak akan membacakan kompetensi dasar. Yang pertama, terbiasa membaca Al-Quran dan meyakini Allah Subhanahu wa taala, cinta orang-orang yang saling menghormati sesama. Ya. Yang kedua, memiliki semangat dan perilaku disiplin dalam membaca Al-Quran. Yang ketiga, memahami makna Quran abasa dan hadis terkait tentang menghormati. Ya. Jadi ayat yang akan kita bahas pada bab sekarang, bab ini, bab 4 adalah Quran surat abasa 1 sampai 40 sekian. Silahkan kalian baca. Lalu melafalkan, membaca ya maksudnya, menunjukkan hafalan dan mempresentasikan makna dari Quran surat Abasa dan hadis terkait tentang menghormati sesama. Baik, itu tadi kompetensi dasarnya. Kita masuk ke materi awal ya. Menghormati ya, atau dari kata hormat. Itu dalam Islam ada 3 kata yang mirip.
atau yang serupa dengan hormat ya. Yang pertama adalah ihtiram. Ihtiram itu artinya adalah saling menghormati atau saling menghargai. Ya. Lalu ada ta'zim. Ta'zim itu artinya respect gitu ya. Respect atau sopan dan santun. Sopan santun ya. Ta'zim itu. Lalu khidmat. Khidmat itu hormat artinya. Ya. Tiga kata ini yang akan sering kita bahas di pertemuan atau di bab ini ya, di pertemuan selanjutnya. Di bab ini kita akan membahas tiga kata ini atau seputar dari tiga kata ini. Yang jelas inti dari materi ini adalah hormat. Ya. Di situ ada gambar seorang presiden, ya, seorang presiden dari negara Islam. Ya. Negara Islam di mana? Di Turki ya. Turki adalah sebuah negara Islam yang sekarang sedang maju gitu ya. Baik itu dalam hal ekonomi, politik maupun agamanya. Itu adalah presidennya bernama Recep Tayyip Erdogan. Recep Tayyip Erdogan ini menunjukkan sifat hormat atau sikap hormat terhadap orang yang lebih tua. Nah, di sana dia mencium tangan seorang nenek ya. Kendati Erdogan sendiri adalah pemimpin tertinggi dari negara Turki, dia tetap hormat terhadap rakyatnya yang lebih tua daripada Erdogan. Ini adalah salah satu contoh dari sikap atau sifat hormat ya, di mana orang yang lebih muda menghormati orang yang lebih tua. Jadi hormat di sini adalah dekat artinya dengan menghargai, ya, menghargai posisi dari orang lain. Misalkan ya, kita sebagai rakyat, kita menghargai pejabat. Ya. Kita sebagai anak muda, kita menghargai yang lebih tua. Kita sebagai orang miskin, kita menghargai yang lebih kaya. Kita sebagai murid, kita menghargai guru kita. Dan lain sebagainya. Yang intinya adalah orang yang merasa berada di bawah akan hormat terhadap orang yang merasa yang ada di atas kita. Seperti contoh ini. Gambar menunjukkan bahwa presiden itu lebih tinggi dari rakyat, betul ya? Betul. Tapi di sisi lain, dia lebih rendah karena dia lebih muda dibanding seorang nenek yang dicium tangannya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sifat hormat biasanya itu muncul dari orang yang ada lebih di bawah terhadap orang yang lebih di atas. Ya. Misalkan ya murid tadi, murid kepada guru, anak kepada orang tua, ya, lalu rakyat kepada pejabat dan lain sebagainya. Nah, tugas kalian adalah, Bapak paham bahwa kalian sekarang sedang sibuk ya. Bahkan banyak yang belum ujian praktek, khususnya Al-Quran. Silahkan nanti kalau yang belum ujian praktek, silahkan hubungi Bapak di nomor Bapak ya. Kalau tidak tahu, tanya wali kelas kalian nomor Bapak Insan yang mana. Ya. Ujian praktik, ASPD, lalu mempersiapkan ujian nanti di akhir ya. Kalian sudah sangat sibuk. Maka tugas yang Bapak berikan adalah silakan hanya baca surat Abasa dan artinya. Sudah. Silakan baca surat Abasa dan artinya. Jika sudah, komen hadir di kolom komentar. Baik, terima kasih. Marilah kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.